Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita pada malam hari ini terkait tentang masalah-masalah politik yang terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Pak Mori. Selamat malam Pak Muri. Malam, Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Muri, begini. Baru-baru ini viral sekali di media sosial masalah pernyataan seorang presiden yang katanya membolehkan kampanye. Artinya presiden itu boleh kampanye dan boleh juga cenderung terhadap salah satu paslon daripada capres-capres yang ada. Menurut pandangan Pak Muri sendiri sebagai pengamat politik kurang lebih gitu ya, seperti apa Pak kira-kira? Waduh, Masya Allah. Ustaz, berat nih tanya Berat. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Iya, siap. Oke. Jadi sebenarnya mungkin sebagai seorang presiden dia punya hak juga sebagai rakyat. Ya. Presiden berarti kalau dilihat dari rakyatnya ya, dia itu punya hak kalau dia posisinya sebagai rakyat. Kalau sebagai presiden sendiri Pak? Nah, di sini mungkin dia harus bisa membatasi kapan dia sebagai presiden, kapan dia sebagai rakyat. Oh iya. Nah, jadi dia harus bisa memposisikan gitu. Betul. Jadi yang namanya jabatan kan biasanya ada rentang waktu, ada satu lagi keputusan semacam undang-undang yang membatasi dia apakah dia seorang presiden atau sebagai orang rakyat. Rakyat seperti kita. Betul. Kalau sebagai rakyat bisa Pak? Presiden sekarang nih yang memimpin saat ini, kemudian dia kampanye kemana-mana, mengiklankan, mempromosikan daripada paslon tertentu. Nah, ini sebenarnya kalau seorang presiden yang cerdas, dia bisa memanfaatkan atau memainkan ini. Momentum ini ya? Iya, artinya mungkin pada satu titik dia izin dulu tidak jadi presiden. Misalnya dia, kalau bahasa sekarang itu kan istilahnya tidak bertugas dulu atau cuti gitu. Nah, mungkin itu lebih fair. Dan itu sebenarnya bisa menjadi daya tarik rakyat. Ternyata pemimpin saya hebat. Dia mau jadi presiden pada waktunya sebagai seorang presiden, dan dia siap menjadi rakyat sebagai waktunya pada saat tertentu dia harus jadi rakyat. Nah, disitulah dia punya hak politik. Mau mendukung salah satu paslon, ya monggo. Mau bagaimana salah satu paslon, terserah. Nah, saya kira itu bisa dimainkan, tapi dia harus bermain cantik. Gitu. Oh, main cantik. Gitu. Oke, gimana Pak? Main cantik seperti apa contohnya nih? Main cantik ini nih. Nah, kita pernah lihat Diego Maradona ya. Diego Maradona, ya. Dia memang lihai sebagai pemain bola, tapi dia bisa bermain cantik saat tangannya tidak dipikik. Ketika mencetak gol. Iya. Oh, seperti itu. Jadi bisa namanya bermain cantik. Tapi kalau misalkan bermain seperti itu bukannya licik Pak? Nah, itulah dia bisa memanfaatkan momen. Dia kan sebenarnya tinggal di free kick, gagal kan? Tapi ya mungkin ini dimainkan oleh seorang pemain yang mengerti medan permainan. Nah, mungkin sekarang seorang presiden juga harus mengerti medan permainan politik supaya dia harusnya bisa memanfaatkan ini. Nah, karena kan ternyata rasanya kurang fair ya kalau ada pejabat dia melakukan satu kampanye, dia pakai surat izin, pakai fasilitas negara, tapi dia membela salah satu ini kan. Bukankah itu tidak boleh Pak? Kalau seandainya presiden, dia saat ini jadi presiden, lalu kemudian menggunakan fasilitas negara. Ini bukan tuduhan ya, seandainya presiden kemudian menggunakan semua fasilitas negara dan ia memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Bukankah itu di perundang-undangan tidak boleh? Nah, itulah yang mungkin sebenarnya itu tadi saya bilang, kalau pada saat posisi dia sebagai presiden dia harusnya taat undang-undang lah. Di perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 itu di situ dikatakan bahwa presiden ataupun wakil presiden itu boleh untuk mengkampanyekan salah satu paslon, atau dia pun boleh condong kepada paslon tertentu. Tapi ada beberapa syaratnya, diantaranya adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang saya tanyakan, ketika seorang presiden
kemudian dia seandainya menggunakan fasilitas negara untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Menurut Pak Mori sendiri sebagai rakyat, itu kira-kira etis atau tidak gitu, Pak? Nah, itulah kita kembali kepada sebuah aturan. Kalau memang diperbolehkan dia cuti dan dia lepas dari jabatan dan fasilitas negara, saya kira itu malah bagus, memberikan contoh. Artinya dia harus fair. Nah, sekarang kalau dia tidak bisa menjalankan itu, mungkin rakyat juga jadi bagaimana ya? Mau simpati tapi akhirnya jadi hilang kepercayaan, jadi bumerang. Ya, betul. Nah, sebenarnya kan nggak apa-apa. Pejabat semua punya hak politik, tapi itu satu syaratnya kan, jangan menggunakan fasilitas dan negara. Dia paling nggak cuti lah. Jadi dia kalau cuti kan lepas tuh, mau pakai kendaraan pribadi, mau pakai fasilitas sendiri, ya nggak masalah. Tapi setelah selesai cuti ya dia harus netral lagi. Karena gini Pak, gini, bukankah sebelum-sebelumnya presiden-presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal yang sama sebagaimana presiden saat ini dilakukan? Presiden-presiden sebelumnya itu cenderung netral ketika pemilu, ketika pemilihan presiden yang baru. Kenapa kok sekarang presiden sekarang lebih memilih tidak netral? Kalau kita lihat pernyataannya itu jelas tidak netral, karena mengatakan sendiri bahwa presiden itu boleh mengkampanyekan salah satu paslon tertentu, dan rakyat pun pasti sudah mengira siapa yang akan dikampanyekan oleh presiden ini. Tentunya salah satu daripada keluarganya atau anaknya atau keturunannya. Nah, pertanyaan saya begini, layakkah atau tidak seorang presiden saat ini dia mengkampanyekan salah satu paslon, padahal presiden sebelumnya nggak pernah melakukan itu, walaupun posisi dia nih, walaupun posisinya sebagai rakyat. Nah, ini sinilah kita kembali kepada rakyat dan orang-orang yang ada di sekitar. Harusnya memang dia harusnya fair tadi, jadi dia harus bisa membedakan mana fasilitas negara. Sesungguhnya di sini memang ya, kalau memang itu dipaksakan, artinya perjalanan hukum di Indonesia ini lama-lama jadi tidak karuan. Ya, jadi di satu sisi dia pejabat, di satu sisi dia menggunakan negara, tapi di satu sisi dia memainkan peran dia sebagai bagian dari politik. Nah, tapi memang benar setiap ada kekuasaan seperti pimpinan daerah juga melalui proses politik. Tapi di sisi lain ada tatanan hukum. Nah, kalau sebagai seorang pemimpin memberikan contoh yang tidak baik, saya khawatir nanti di level-level bawahnya semua akan jadi buruk juga. Jadi buruk. Nah, ini yang membuat mundur. Sementara kita sering mengagung-agungkan kita negara hukum, negara hukum, tapi pelaksanaan aja 50% enggak ya.